warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadatsal muhtaramin salatul afadil ulama al-qurma wa syekhana al-aiza khassatan al-hada, para tokoh masyarakat, para ulama, Bapak Haji Wahyudin, Ketua RW, yang mana? Kemudian Bapak RT atau yang mewakilinya, para hadirin yang berhadir dalam malam ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya kita sekarang dapat hadir bersama-sama di ruangan yang mulia ini. Masjid ya Pak ya? Apa bedanya musola sama masjid? Masjid aja Pak namanya, karena beberapa hadis yang membicarakan tempat berjamaah itu namanya masjid. Bahkan untuk menjuluki bapak dan ibu ini orang beriman, Rasulullah memakai kata-kata masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah, kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang jalan ke masjid, datang ke masjid, mau ngapain dia terserah, mau sholat ke, mau ngaji ke, numpang ngising, tau ngising? Tahu bu? Misalnya buat besar. Wah ini orang Aceh nggak tahu ya. Mau ngapain juga, yang penting ya tadul masjidah. Kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia itu benar-benar beriman. Jadi maksud saya, karena ada kata masjidnya, untuk kita kena sama hadis itu, kita ini semua ini orang beriman sekarang. Amin. Mukminin wal mukminat. Maka ganti Masjid Nurul Huda gitu. Maaf Pak. Enggak ada yang menghukum. Masjid itu artinya tempat sujud. Sujud itu artinya naruh kening di bumi, Tapi sujud itu baru surat Qaf, surat 50 ayat 40. Nanti lihat di rumah. Sujudi, nama saya. Itu artinya sholat. Jadi masjid tempat sholat. Ya Pak ya. Jadi kalau bisa ganti Masjid Nurul Huda. Ya. Soalnya biar kata musola juga kursinya panjang banget Pak. Saya agak malu sih bagian. Ya pengantin kok saya nggak boleh dicebutin. Alhamdulillah 1 bulan lalu tanggal 7 Juli kalau nggak salah, baru sebulan ya. Saya tuh sedang di rumah sakit Pak, periksa lab untuk merawat stroke saya. Saya udah stroke setahun. Tiba-tiba ada telepon dari orang stroke, dari Pak Panti, sahabat saya. Saya udah bersahabat sama beliau 25 tahun lebih. Dia tanya, Ustadz mau nggak ngisi di mana di musola saya? Mau. Tapi saya stroke. Enggak apa-apa, saya juga lagi. Jadi alhamdulillah kita itu dapat musibah tapi bersyukur ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Panti Amanatan ini mantan sekampung, sekarang jadi kecamatan ya. Kecamatan jauh kita temannya. Alhamdulillah saya penuhi ya. Dan saya diberi tema malam ini untuk membicarakan iman dan Islam. Saya disclaimer dulu. Sebelum saya bicarakan iman dan Islam, insya Allah membicarakan iman dan Islam itu perlu waktu. Walaupun setiap saya ceramah atau saya ngajar taklim, saya selalu bikin risalah. Ini baru tadi siang saya bikin, judulnya Al-Islam wal Iman. Bawahnya tulisan kuliah Isa Musola Nurul Huda. Masih fresh ya?
Tapi saya hitung kira-kira 2 jam ini. Jadi kalau misalnya saya tawar gimana? Saya bicarakan iman dulu, bab Islam dulu. Kalau udah selesai saya nanti minta dulu pada panitia terusin apa enggak. Kalau misalnya enggak diterusin, ya sudah selesai, mau tanya jawab silakan. Bab imannya nanti mungkin bulan-bulan lainnya saya diundang lagi, gitu. Jangan takut undang saya nggak bayar. Serius, ya saya bukan ustaz berbayar. Diberi bukan ustaz yang cari nafkah dari ceramah, bukan. Saya sangat semangat sekali kalau mengajar di mana-mana. Yang mengajar di taklim di Jakarta, juga ceramah-ceramah di masjid-masjid itu. Nah, kesempatan ini saya ambil karena kita ingin sama-sama. Saya bangga Pak di hadapan orang beriman yang menggunakan waktu yang sebetulnya ini waktu paling enak buat nyantai Pak. Nama kerennya Malming kan ya? Iya. Tapi tahu nggak Bapak, orang kayak saya ini udah sakit. Besok saya masih mesti ceramah lagi Pak. Jadi Malming bagi saya udah nggak ada. Nah saya kagum sama orang yang mestinya bisa keluar Malming, kok ada di sini. Rasulullah bilang keutamaan majelis taklim itu Allah punya malaikat yang tiap hari itu jalan cari majelis taklim. Jadi kebutuhan malaikat yang satu ini cuma menemukan majelis taklim. Kalau udah ketemu malaikat di depan ketemu nih, nah ini majelis taklim nih, musulah ruh huda gitu. Dia teriak ke yang lainnya, sini. Lalu mereka semuanya sayapnya dibuka. Ini hadis Pak, bukan cerita saya. Lalu dia tumpuk-menumpuk sampai ke hadapan Allah di arsy, sambil mohonkan ampun buat kita. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Lalu suara malaikat yang mohon ampun terdengar sampai ke lautan sana. Ikan-ikan juga langsung ikut amin. Semut-semut tuh semuanya. Khusus untuk orang yang ngaji. Dan Rasulullah janji, siapa yang hadir di majelis taklim, hadir man hadoro, hadirnya mau ngajinya khusyuk, saya begini nih. Namanya jidur. Ngaji tidur. Atau begini, namanya jider, hadir jender, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Atau jikir, ngaji di tempat parkir, bisa nungguin motor, apapun kata Rasulullah Pak. Maka malaikat itu semuanya ditanya sama Allah, ngapain mereka? Mereka lagi bicarain Engkau ya Allah, menyebut namamu. Yang mereka udah pernah lihat aku belum? Belum. Gimana kalau mereka melihat aku? Kata Allah begitu pada malaikat. Mereka pasti akan lebih banyak lagi hadir di taklim ya Allah. Terus yang mereka minta apa? Surga. Emang udah pernah ke surga mereka? Belum. Seandainya mereka pernah ke surga, pasti mereka akan berjuang mencarinya. Jadi kita ini udah diiming-iming terus untuk kita ahli surga. Amin. Amin. Mestinya ibu-ibu ke mall nih sekarang ini, backstage. Kok mau kemari? Ini ada tempat yang gak populer Pak. Kita jangan mau terkenal di dunia. Kalau bisa terkenal di langit. Nanti kalau Bapak meninggal, apalagi meninggal di taklim, ya Allah, nggak usah dikubur dulu Pak, masih malam soalnya. Kuburin besok. Tapi pahalanya berlimpah. Nah kemudian Allah bersumpah di hadapan malaikat, saksikan malaikat, semua yang berhadir di taklim itu, aku ampuni dosanya. Mana ada orang yang diampuni dosa tanpa istighfar? Di taklim adanya, ya, dengan syarat, pokoknya hadir. Jadi kalau ibu misalnya udah capek, nggak apa-apa. Asal jangan disolat ya. Sholat ada kan kita ya, Al-Fatihah. Itu nggak benar. Taklim nih. Jadi ini tempat yang mulia. Nah bicara masalah Islam. Jadi benar Pak ya, saya bicara Islam dulu, kira-kira setengah jam aja, nggak lama. Nanti kalau udah selesai, saya nggak lanjutin bicara iman.
Saya tanya dulu mau terusin apa enggak, atau selesai di sini lalu mau ada tanya jawab ya? Tanya jawab silahkan. Kalau saya gabung semua bosan ya. Dalam surat Al-Jum'ah surat ke-62 ayat-ayat terakhir ayat ke-12 Allah menceritakan bagaimana Rasulullah itu pernah khutbah Jumat. Lagi khutbah seginilah kira-kira masjidnya. Orang-orang tuh lagi perhatiin serius. Tiba-tiba di belakang tuh, di luar tuh ada orang dagang. Kalau sekarang DPL kayak itu. Sayang anak. Itu Rasulullah khutbah ditinggal. Tapi ayat itu bilang jangan kecewa Muhammad. Memang begitu orang. Dibanding suka dengan agama, tapi orang suka dunia. Nah makanya saya kagum. Bukan saya membuat-buat. Kok ada yang mau hadir di majelis taklim di malam minggu? Luar biasa. Jadi terus Pak digempur. Jangan cuma bulanan. Ngaji Pak. Kalau bisa mingguan. Ya, saya punya majelis taklim yang Pak Fatih pernah ikut juga ini. Jumat malam. Mulai jam 12, kelar jam 3. Betah dia. Tapi karena Toto pindah, nggak betah dia. Pindah kemana? Baik, kita mulai ya. Islam apa sih Islam itu? Akar katanya itu aslama yuslimu salaman, yang artinya tunduk, patuh, selamat. Jadi kalau bapak orang Islam disebut muslimin, ibu-ibu disebut muslimat. Itu artinya orang-orang yang tunduk, patuh dan selamat secara bahasa. Namun secara istilah, secara syariat, definisi Islam takrifnya itu yang menerangkan Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah keliling halaqah begini nih, ngaji gini. Tiba-tiba ada orang berjubah putih. Rambutnya putih, kayak beruban gitu. Tengahnya hitam legam. Gak nampak seperti musafir. Datang langsung ke hadapan Rasulullah. Nah, Rasulullah sedang duduk tawarruk. Orang itu ngadu dengkul sama Rasulullah. Pahanya Rasulullah dipegang. Ya Muhammad. Orang kan yang manggilnya Rasul, Nabi. Nih, ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan padaku mengenai Islam. Islam itu apa sih? Gitu loh. Nah ini jawabannya nanti yang saya mau terangkan ke Bapak. Kata Rasulullah, al-Islamu antashhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu engkau mengucapkan atau engkau naik saksi bahwa enggak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Wa tuqimas shalah, dan engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Terakhir, wa tahajjurul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau naik haji jika mampu. Jadi kesimpulannya, Islam itu definisinya rukun Islam yang 5 itu. Kan gampang kan? Udah. Jadi tadi secara bahasa Islam artinya tunduk, patuh. Nah sekarang yang mesti kita gempur nih Pak di hati kita. Kita udah lama Islam kan? Dari lahir Islam. Apa sih keunggulan Islam? Ini saya kasih tahu. Nomor pertama, yang paling utama, Islam itu agama di sisi Allah. Jadi kalau sekarang Bapak jumpain ada 10 agama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi, Darmo Gandul, Gatoloco, apa segala macam semuanya itu semua disebut agama oleh Al-Quran. Semata-mata untuk meledek. Nih ayatnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, ya kan, dengan agama yang hak, Islam.
Untuk apa? Untuk diperlihatkan pada agama-agama lain. Nah, waktu ngomong agama-agama lain itu pakai tanda kutip. Itu bukan agama. Karena Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma Islam. Satu keunggulannya. Ya, yang mesti dicatat baik-baik supaya saya mau menanamkan kebanggaan kita pada Islam. Kita bangga berislam. Keunggulan yang kedua, Islam itu agama paling sempurna. Rasulullah bilang, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Ajarannya luar biasa tinggi sekali. Wa la yu'la alaih. Dan tidak akan ada yang mampu melawan ajaran Islam ini. Coba, mau soal apa? Soal cebok aja ada. Istiqdat tahu istiqdat? Tahu Pak? Apa? Jangan beri jawab, tas ini kontek itu. Kalau udah mau ngasih jangan jawab. Tahu istiqdat Bu? Maaf, ini fikih. Istiqdat itu nyukur bulu kemaluan. Ada aturannya. Mana ada di Kristen? Nah, komplit. Istinja tahu? Istiqmal. Wah, ya Allah. Sampai hutang piutang. Sampai takaful. Ekonomi semuanya. Sampai manajemen gempa bumi ada. Mau cari apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan gak ada yang menandinginya. Al-Quran menyempurnakan. Ketika Rasulullah hajatul wada, atau ya haji wada. Rasulullah kan hajinya cuma sekali. Setelah Rasulullah haji, pulang haji 3 bulan kemudian wafat. Beliau waktu haji wada itu pas Jumat. Jadi khutbah Arafah sekaligus khutbah Jumat. Turun ayat terakhir Al-Maidah ayat 3 di bagian tengahnya yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Muhammad, aku telah sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku padamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi dia udah sempurna, Allah ridho pula. Ridho apa artinya Pak? Pak Ustadz, ridho artinya apa? Ustadz ini nih bukan, ini kan kadang-kadang kita bingung nih, bahasanya agama dimasukin bahasa Indonesia jadi artinya berubah. Tahu ada iklan Pepsodent, anak perempuan gosok gigi yang aku ngiri, dia bilang sirik aja lu. Sirik diartikan ngiri, salah. Sirik itu menyekutukan Allah. Begitu pula ridho bukan rela. Memang betul, ini orang Jawa mungkin repot nih. Yang saya di Jawa, saya orang Jawa. Orang Jawa itu nggak bisa ngomong dok. Dari kata-kata ridho. Jadi ridho akhirnya diganti rilo, rela. Ramadan jadi ramlan. Ya kan? Jadi ridho itu artinya senang. Allah ridho, Allah senang. Kita ridho, kita senang. Gitu ya, artinya ridho. Nah, Allah senang Islam jadi agamamu. Gitu. Jadi yang pertama tadi, Islam itu satu-satunya agama di sisi Allah. Yang kedua, Islam itu agama sempurna. Sempurna, semua aturan ada. Selain sempurna, Allah ridho. Itu nomor 2. Nomor 3, Islam itu agama keberuntungan. Nih saya kasih tahu. Bapak nanti sampai rumah Bapak Ibu tolong pasang wudu ya, tahajud. Habis tahajud tolong bersyukur. Ya Allah, Engkau masih jadikan aku Islam. Karena Islam agama beruntung. Siapa yang bukan Islam, kata Quran, pasti rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Siapa yang jadi agama selain Islam, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima oleh Allah kebaikannya. Mau dia berbuat baik kayak apa,
ibadahnya kayak apa. Kalau bukan Islam, tidak terima. Fala yuqbal minhu. Ini Allah yang berfirman. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Salah satu ciri orang bakhil itu kalau ditanya nggak jawab. Keluar poin. Saya capek, Pak. Kenapa Al-Quran bilang kalau Anda bukan Islam, Anda rugi di akhirat? Kenapa kira-kira, Pak? Ayo diskusi. Karena nggak dinilai semua kebaikannya, nggak diterima. Artinya nggak dapat pahala nol. Dosanya bertumpuk. Lain namanya di sini pahala bertumpuk, dosa nol. Amin. Jaminan, Pak, Rasulullah yang jamin. Majelis taklim hadir walaupun cuma ngunyah, tetap diampuni ya. Saya tanggung jawab dah. Jadi Ali Imran 45 mengatakan Islam agama keberuntungan. Sekali Anda masuk Islam, maka semua kebaikan sekecil apapun akan dibalas. Allah gini sifatnya. Ada orang berbuat baik, dibalas dengan lipat ganda. 1 balas 10. Kadang-kadang kalau pakai harta, 1 balas 10 kali 70. Itu Allah. Ada orang berbuat jahat 1000 kali, istighfar sekali, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, hapus. Itu Allah. Manusia kebalik. Manusia dibaikin 1000 kali, dijahatin sekali, yang ingat apanya? Nah, lo ngaku lo ya. Untung ditaklim lo. Ngaku. Jauh kita, Pak. Kalau kita meniru Allah jauh. Jadi Allah yang maha itu perlu ditiru oleh kita. Makanya Al-Quran nerangin Asmaul Husna, maha penyantun, maha apa itu. Gunanya kita belajar Islam. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Islam itu adalah ikatan kuat, akad antara Allah dengan hambanya. Bapak ibu kan udah menikah ya semua, punya ikatan kan, namanya misaqun ghalidha, ikatan yang sangat teguh. Begitu pula Islam. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Diawali dengan la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan, tidak ada paksaan dalam Islam. Telah jelas yang benar dan yang enggak benar. Barang siapa yang memeluk Islam, beriman pada Allah dan kafir pada taghut, dia telah mengadakan ikatan kepada Allah yang sangat kuat. Lam fisal malaha, tidak akan putus. Jadi bangga Bapak lagi kontrak sama Allah ini Islam. Saya kemarin lihat YouTube, ada 17 artis yang tahun 2023 wafat dalam keadaan murtad. Nauzubillah min dzalik. Hajjah masuk agama lain, meninggal. Kita alhamdulillah hebat semuanya, alhamdulillah. Masih Islam luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, apa keutamaan Islam yang kelima? Islam itu ajaran yang wajib diamalkan secara total. Nggak ada agama lain yang bilang kepada pemeluknya, ayo kamu ikut agama ini secara total ya. Nggak ada. Cuma Islam. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah. Al-Baqarah 28. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah. Kafah tuh gini, jangan setengah-setengah. Cuma disebut Islam di masjid doang, di rumah tangga doang. Kalau masuk rumah, paling Assalamualaikum. Wah, kayak udah fasih. Begitu di kantor, lihat purnama Maya. Gak ada kan sini. Yang ngiri-ngiri nggak tahu ada ngaku atau enggak. Di Islam itu total. Kata Al-Baqarah begitu. Masuklah Islam secara total, jangan setengah-setengah. Jangan ambil larangan yang membuat kamu enak, perintah yang gak enak ditinggal. Jangan. Itu agama lain gak ada. Terakhir, Islam itu disuruh kita yang memeluk pada Islam itu supaya
sampai mati Islam. Jangan sekali-kali kamu mati sebelum kamu Islam sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hebat. Kenapa kita digituin sama Allah? Karena Allah pengen kita selamat. Bapak pernah nggak dengar doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak berguna bagi anak-anak dan harta benda. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepadamu ya Allah dengan hati yang selamat. Ya, kita ini calonnya. Ntar saya kapan-kapan kalau diundang lagi saya ngomongin husnul khotimah. Gimana cara kita nyebut mati? Jangan ketawa, udah mau mati kita. Serius. Rata-rata 50 ke atas kan belum mati. Dan mati itu hal biasa. Oh Ustaz jangan mau mati kasar, mau meninggal dunia. Loh, Al-Quran itu mati itu bahasa Quran. Innal mautal ladzi tafirrun. Sesungguhnya mati itu maksud diganti. Sesungguhnya meninggal dunia itu kacau. Apa adanya aja gitu. Itu udah mati semua. Memang kelihatan pahit mati itu. Tapi itulah yang mau kita lewati nanti. Kemana kita habis mati itu? Caranya ngaji. Belajar Islam pelan-pelan. Terus saya terangin. Kita cuma lewat beberapa alam aja. Kita kan di sekarang ini dicampur sama Allah. Orang baik sama orang jahat nggak kelihatan. Nggak bisa dilihat dari sini. Wah ini ustaz nih, pokoknya fasih gitu. Tapi di luar nggak tahu kita. Atau jangan lihat, misalnya saya stroke begini. Wah ini dikutuk sama Allah, dia nggak gitu. Enggak juga. Nggak bisa terjadi. Tapi nanti pada waktu kita meninggal, kita difilter, dipisah yang jahat sama yang baik sama yang jahat. Karena Rasulullah berpesan di alam barzakh cuma ada 2 tempat. Satu, rodotun min riyadil jinnan, taman-taman surga. Belum masuk surga, baru taman doang. Yang kedua, hufratun min ghifarin niran, jurang-jurang neraka. Di alam barzakh. Bapak milih yang satu atau dua? Satu, nyimak juga ya. Nanti dicampur lagi di padang mahsyar, hari berbangkit, campur lagi. Nanti difilter lagi. Jurusan neraka, jurusan surga. Itu aja. Tapi itu melalui penjelasan yang panjang. Dan gak bisa diperoleh penjelasan itu kalau tidak ngaji. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, semuanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah itulah Islam. Sekarang kita jadi saya bangga dan senang berislam. Bangganya dapat pahala. Jangan sekedar bangga. Nah caranya gimana? Pertama dengan hati. Kita cinta aja sama Islam kan. Pokoknya yang berbau-bau Islam kita cinta aja. Jangan kayak sekarang kita dicuci otak supaya Islam ini kita melihatnya aneh itu. Golongan apa nih? Wahabi. Ini golongan apa nih? Oh, kita diadu. Ya, diadu. Nah, kita cari yang mana yang benar nih. Ya, jadi Islam itu kita senengin dulu. Yang kedua, coba sekarang biasakan ngikutin caranya Rasulullah, senang sama Islam. Rasulullah bilang, barang siapa yang tiap hari membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, falahu ridha yaumil qiyamah, maka dia berhak dapat ridha Allah di hari kiamat. Baca aja. Itu kan artinya begini, raditu billahi rabba, aku senang, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wabil Islam dina, aku senang Islam sebagai agamaku. Nyatakan Pak, di hati udah kita senang, nyatakan di sini. Tiap pagi 3 kali, tiap sore 3 kali. Pagi itu maksudnya habis subuh sampai subuh. Ya. Itu ibu-ibu di dapur boleh juga
raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali, enggak berat kan? Lalu sore hari habis asar baca itu 3 kali. Kata Rasulullah, dia berhak dapat ridha Allah di hari kiamat. Jadi kita selain hati kita senang sama Islam, nyatakan juga dalam perkataan. Nah yang terakhir, yang ketiga, kita buktiin senang kita sama Islam itu lewat ngaji, mempelajari Islam sampai kita mati. Apa aja ilmu apa aja? Ilmu Quran misalnya. Ilmu Quran itu bukan cuma bapak baca, ibu baca, itu tilawah, tartil, qiraah. Hal ifal mengenai Quran ini telan semua. Contoh, Quran berapa juz, Pak? 30. Jumlah suratnya 114. Jumlah ayat 1000 berapa? 1000. Bayar angkot 1000. 6.000 sekian lah. Ya, oke. Saya anggap Bapak Ibu sekarang udah kenal Al-Quran. Sekarang saya tanya, siapa yang hafal nama-nama surat Quran? Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17. Coba apa orang itu? Kok nyengir? Kalau kita nggak tahu surat, bagaimana kita mau hafal ayatnya? Jadi kenalan sama Quran itu ilmu semua loh. Ilmu semua. Makin hari makin bertambah ilmu kita akan senang. Dan Allah janji siapa yang mempelajari ilmu yang belum dia ketahui, Allah akan kasih sesuatu yang belum pernah dia ketahui. Terus menerus. Ya, jadi belajar Islam sampai mati. Belajar dan akhirnya harus menjadi pengajar. Kalau bisa Bu, Pak. Karena Rasulullah pernah berpesan, kun aliman. Jadilah orang alim. Supaya bisa mengajar. Au muta'aliman. Kalau enggak alim, belajar. Au mustami'an. Kalau enggak bisa belajar, mustami'an. Rajin-rajin dengar. Buka YouTube, radio, ceramah itu. Au muhibban, kalau nggak bisa juga dengar. Au muhibban, cinta sama orang alim. Wala takun khabisa. Jangan jadi golongan yang kelima. Ngajar enggak, belajar enggak, dengar ogah, sama kiai enak. Habis modal, Pak. Ya. Jadi Islam itu perlu dipelajari. Kalau bisa gantian jadinya Nurul Huda, nggak manggil ustaz lagi dari luar, gantian dikocok ini. Luar, Pak, siapa yang ustaz maju sini? Itu mesti tinggi banget nih kursi ini. Segini. Ya, itu Islam. Nah, setelah tahu kita definisi Islam, keutamaan Islam, bangga dengan Islam, terakhir saya kasih tahu situasi Islam saat ini secara global aja. Tapi bukan saya, ini berita dari Rasulullah. 14 abad yang lalu Rasulullah ngomong begini mengenai Islam. Sayati al-zamanin, sayati al-nasi zamanin. Kelak akan datang satu masa di mana manusia akan didatangi satu masa, satu waktu. Lihat baik-baik Pak ya. La yabqa minal islama illa ismu. Tidak ada Islam lagi tersisa kecuali cuma namanya doang. Wala yabqa minal qur'ana illa rasmu. Dan enggak akan lagi tersisa Quran kecuali cuma tulisannya doang. Coba. Rasulullah 14 abad yang lalu bilang, tidak ada lagi Islam kecuali namanya doang. Masih ada SD Islam, Bank Syariah, tapi orangnya udah bukan Islam lagi. Walaupun KTP-nya Islam, kelakuannya bejat. Itu Rasulullah yang bilang, hati-hati. Di situasi sekarang ini gawat kalau kita nggak ngaji-ngaji, terlena sama dunia ini. Insya Allah anak cucu kita nggak tahu Islam. Tuh buktinya Spanyol, 600 tahun diduduki Islam. Setelah pergi, Islam kalah di perang salib.
Sekarang ditanya orang Spanyol, dulu tahun ini gimana? Nggak tahu Islam itu apa. Hilang. Allah memang menjamin Islam akan ada sampai hari kiamat. Tapi Allah tidak menjamin Islam tetap ada di Villa Dagoto. Ya, betul. Allah tidak menjamin. Terkecuali bapak dan ibu lah yang melestarikan Islam itu dalam diri bapak dan keluarganya masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini pahami betul. Kenapa kita mesti belajar Islam? Karena kita harus memberitahu yang benar sama anak, istri, ponakan, mantu, segala macam. Kalau enggak ya itu sekarang terlalu banyak bebas. Kebebasan di mana-mana Pak. Belum lagi kita lihat kasus kriminal segala macam itu yang sama sekali tidak Islami. Saya besarkan situasi Islamnya seperti itu. Rasulullah bilang akan datang satu masa di mana manusia tidak ada Islam, tidak kecuali yang tinggal namanya aja. Walam yabqa minal Qur'an illa rasmu. Tidak ada Quran kecuali cuma tulisannya aja. Tulisan doang. Enggak ada yang baca. Kalau pun ada yang baca, enggak paham. Kalau pun ada yang paham, diselewengkan. Kalaupun enggak diselewengkan, enggak diamalkan. Itu kejadian sekarang. Makanya sekali lagi, alhamdulillah saya bertemu dengan satu kelompok orang yang masih mau hadir di sini. Seandainya tadi cuma 3 orang, saya tetap ceramah, cuma bingung saya. Nih, kalau yang 2 capek, yang 1 ngantuk, habis aja. Ngomong sendiri saya kan, satpam lewat, tuh udah lama begitu tuh, kan? Gitu. Untung bener Pak. Pak RW-nya hebat bisa hadir. Ya, jadi itu. Lalu kata Rasulullah lagi yang penting, nanti selain Islam dan Quran tinggal nama doang, ini yang agak mengkhawatirkan. Wa masajiduhum yauma idzin amiratun, dan masjid-masjidnya dibikin megah. Pembangunan masjid dari nama masjidnya ya, musola bingung gini ya. Pembangunan masjid terbuka, bikin 2 tingkat, pakai AC segala macam, megah. Wa hiya kharabun minal huda, tapi dia kosong dari petunjuk. Jadi masjid cuma buat proforma aja, Allahu Akbar, Assalamualaikum, pulang. Enggak ada hidayah yang masuk ke situ. Makanya sekali lagi, siapa musola ke masjid yang masih pegang majelis taklim, itulah masjid, tempat masjid yang dapat petunjuk. Amin. Jangan sampai kita kena sama ini Rasulullah. Islam tinggal nama, orangnya Islam tapi kelakuannya bukan Islam. Quran nggak dibaca-baca, nggak diamalkan. Masjid yang ada petunjuk. Dan terakhir lihat baik-baik. Subhanallah. Ulama'uhum syarrun man tahta adimin sama. Dan ulama-ulama mereka yang hadir di masjid itu adalah makhluk yang terjelek di kolong langit. Kenapa? Dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah itu kembali lagi ke mereka sendiri. Bapak lihat sekarang, habaib sama ini ribut soal nasab, saling mentahzir antara Ustaz Anu dan Ustaz Anu. Betul Rasulullah. Nanti akan ada masa di mana orang beriman saling dengki. Al-mu'minu yahsuduhu. Nah, mudah-mudahan itu terjadi di sini. Amin. Lestarikan pengajian ini, jangan sampai berhenti, jangan sampai gagal. Teruskan. Kalau perlu pelan-pelan remaja Islam Muslah Nurda dan aktifkan Pak. Aktifkan. Dan saya pesankan jangan selalu membangun fisik. Biarkanlah ini bagus sekali. Bangunlah mentalnya. Kalau kita hanya melihat fisik, maka kita akan seperti rumah sakit. Lihat rumah sakit. Dari depan kan indah megah. Masuk ke dalam. Di sini orang sakit semua. Betul ya? Nah, itu bahasan saya mengenai Islam yang saya ringkes saya pecah-pecah apa segitu. Mau saya tunjukkan iman apa sampai sini dulu lalu tanya jawab. Pak Ustaz,
Gimana? Bapak bertanya, Bapak masih bertanya, Ya, Saya masih tanya Ustaz guru saya. menyampaikan paparan tentang Islam. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, kami dari Nusul Muda. Alhamdulillah Ustaz, untuk kajian subuh setiap Sabtu kita sudah dilaksanakan, setiap minggu sudah berjalan, setiap bulan juga kita berjalan di sini pengajiannya. Hari-hari besar kita juga ada pengajian akbar di sini Ustaz. Nah, ini mungkin jamaah paling sedikit ini. Biasanya agak banyak. Oh iya. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Tapi disepakati dulu sebelum tanya jawab. Habis tanya jawab selesai kan? Artinya saya nggak terusin imannya. Apa imannya buat bulan depan kalau saya dipanggil lagi bagaimana? lanjut dulu aja. Oh, lanjut dulu. Lanjut permintaan. Nah, yang mana Ismail dulu? Baik. Lanjut ke iman dulu. Oh, lanjut Ismail. Baik. Baik. Nah, nanti yang mau nanya silakan ya. Tapi juga nanya jangan banyak-banyak ya Pak. Saya nyambung lagi besok Pak. Saya terbang lagi. Ya. Baik. Tadi Islam ya. Mungkin itu betul-betul bagian kecil aja yang saya terangkan ya, yang saya ringkas. Sekarang iman, ta'rif iman, definisi iman secara bahasa, iman itu artinya percaya penuh. Percaya penuh, yakin. Gambaran yakin tuh begini. Ini ada lampu ya. Kabel dari PLN menyulur ke bawah nih, sampai sini bisa dipegang. Telanjang kabelnya, ada apinya, gitu. Saya bilang sama Bapak Ibu, saya kasih 5 juta, siapa yang berani ngemut ini? Yang mau ngemut siapa? Pak Ustadz mau nggak? Kabel listrik nih, turun gini, Ahli PLN mungkin ya. Iya makanya. Nah saya naikin 10 juta. Tolong mood di sini. Moodnya 5 detik aja. Enggak, saya tanya saya mau apa enggak? Kira-kira, hah? Kenapa? Karena yakin nyetrum. So, itulah iman. Yakin. Oh pasti kok bosan kalau ngomong gitu. Biar 5 juta, 5 miliar juga gak mau. Sekarang kita lihat berita neraka di Quran. Serem kan? Kepalanya dipakai air mendidih. Kira-kira mau nggak masuk neraka? Hah? Nggak mau. Kenapa? Bilang karena yakin bahaya buat kita. Kadang-kadang kita ngelihat berita neraka di sini nggak ngerti. Jadi nggak sedih. Abu Bakar Pak, baper Pak, dengar ayat soal neraka pingsan. Kita enggak, makanya itu pahami Quran supaya bisa ngaji. Nah itu iman. Secara bahasa dia percaya penuh, yakin dengan sesuatu. Entah itu iman pada Allah, iman pada pokoknya yakin. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, lalu mengikrarkan dengan perkataan dan melakukan dengan perbuatan. Itu iman. Ya, jadi iman itu artinya. Islam apa lain tadi? Iman. Itu secara bahasa. Nah, secara detail Rasulullah juga menjawab tadi yang Jibril ditanya lagi. Akhbirni anil iman. Ya Jibril, ya Muhammad, kabarkan padaku mengenai iman sekarang. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, antu minabillahi al-imanu. Iman itu adalah antu minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmal akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman pada Allah, kamu beriman pada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir dan pada takdir baik dan buruk. Berarti rukun iman. Jadi kalau kita mau ngomongin Islam sama iman secara Rasulullah, sebenarnya kita ngomongin rukun iman, rukun Islam dan rukun iman 5+6, 11 bab. Tapi ini lagi bicara ta'arif dulu. Di iman itu ya, percaya secara bahasa, percaya penuh dan yakin. Secara syariat, secara istilah, dia itu membenarkan
dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian melakukan sesuatu dengan perbuatan. Itu iman. Dan iman sendiri itu kata Rasulullah, ya rukun iman itu, yang 6 itu. Nah kemudian posisi iman gimana di syariat? Iman itu posisinya ada 2. Satu, iman itu diwajibkan. Tidak ada satupun orang Islam yang tidak wajib beriman, nggak ada. Tapi satu lagi, posisi satu lagi, iman itu pilihan. Jadi Bapak boleh beriman, boleh kafir. Itu kata Allah, bukan kata saya. Nah kalau yang iman sebagai kewajiban, nanti buka surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, dan seterusnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya, pada kitab yang Allah turunkan pada sebelum Rasulnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, pada malaikat Allah, pada Rasulnya, dia telah sesat sejauh-jauhnya. Itu An-Nisa 136. Jadi iman di situ diwajibkan. Iya Pak, 136. Iman wajib. Tapi dalam surat Al-Kahfi ayat 29, posisi iman itu pilihan. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Allah. Katakan Muhammad kepada orang Nurul Huda bahwa yang hak adalah dari Allah, dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka setelah melihat kebenaran itu, siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Tuh. Jadi hati-hati Bapak. Tadi saya udah katakan di awal, posisi Bapak Ibu sekarang itu orang beriman. Amin. Tadi gara-gara hadis tadi, siapa yang melihat orang masuk ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka katakan untuk perempuan, fashhadu laha bil iman. Saksikan mereka benar-benar beriman. Iman itu ternyata kita sekarang beriman itu dalam 2 posisi itu. Kita lagi jalanin kewajiban pada Allah beriman, dan kita memilih untuk beriman. Double nggak pahalanya? Double nggak Pak? Kalau siapa? Saya. Ngarang lu. Kan mau dikasih tahu ya. Ya, enak di dalam Islam. Jadi tadi kita bangga sebagai Islam, sekarang kita bangga kita telah beriman. Dia pilihan. Tapi dua-duanya baik itu kewajiban ataupun pilihan, ternyata tiap hari kita mesti memperbarui iman kita. Jadi iman itu kan kata Rasulullah bertambah berkurang, nggak tegal gitu. Barang siapa yang mencuri, maka pada waktu dia mencuri itu imannya lagi hilang. Terus kalau udah sadar, ketangkep, digebukin, balik imannya. Aduh nyesel. Berzina juga, nyuri juga, segala macam, minum juga. Jadi iman itu bisa kabur, bisa nempel. Sebab itu tiap hari kita perbaharui iman kita. Dengan cara apa? Baca syahadat. Oh tidur udah selesai, alhamdulillah lagi akhir buat asyhadu an la ilaha illallah. Baru iman kita. Baca syahadat. Terus oleh itu, jadi dulu iman hukum bisyahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perbarui imanmu tiap hari dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibarui iman kita. Ya Bu ya. Jadi lakukan tadi kalau untuk Islamnya, raditu billahi rabban wal islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, 3 kali pagi, 3 kali sore, dan setiap bangun tidur setelah selesai semua doa-doanya itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Gampang kan? Gampang. Iman itu baru lagi. Ya, perbarui iman. Dan setelah perbarui iman itu, maka kita minta izin sama Allah. Ternyata untuk beriman itu, baik yang beriman itu untuk kewajiban atau untuk pilihan, tetap mesti pakai izin Allah. Izin, nggak sembarangan. Di mana ayatnya? Nanti tolong buka surat Yunus. Surat keberapa, Pak? Yunus surat keberapa? Oh, udah tidur bagaimana? Surat ke-10. Yang jawab jangan rombongan saya dong. Yunus surat ke-10 ayatnya ayat 100.
Allah berfirman di situ, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada satu jiwa pun yang akan beriman kecuali dengan izinku, kata Allah. Mau nyupir aja surat izin mengemudi. Ini namanya SII, surat izin iman. Tiap hari daftar gitu. Itu dengan asyhadu alla ilaha illallah, izinkan aku beriman ya Allah. Maksudnya minta tolong, karena beriman gak gampang. Beriman gak gampang. Beriman itu ada cirinya. Ya, cirinya ada 9. Yang maksudnya 9 yang saya ringkas. Karena iman punya cabang 77. Tapi saya ringkas ciri-ciri beriman yang bisa ini dengan mudah ada 9. Nah ini mau 9-9-nya sekarang, apa sekarang 3, ntar bulan September 3 lagi gitu. Gimana? Capek liatin belakang, ha? 3 dulu, oh iya. Ya, kalau 3 dulu berarti 3, 9 juga ya. Nah, oke. Pertama, orang beriman cirinya dia cinta mati sama Allah. Cinta mati. Jadi kalau kita sampai sekarang masih pikir kita cinta nggak sih sama Allah, maka udah mendingan ikutin doanya siapa namanya itu, ada sufi perempuan Robiah Adawiyah ya, beliau pernah membuat doa, Ilahi anta maksudi wariduka matlubi atini mahabbataka wa mahabbataka. Ya Allah, cuma Engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Tolonglah aku untuk dapat bisa mencintaimu ya Allah. Minta tolong sama Allah, cara cinta. Kenapa saya bilang ciri orang beriman sangat mencintai Allah? Karena Allah yang bilang. Kalau Bapak buka Al-Baqarah 165, Allah nyatakan di situ, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang nyari saingan-saingan Allah. Jadi orang, maaf ya, saya nggak menyindir siapapun. Orang yang punya hobi yang banget di dunia ini, ikut klub apalah, klub karimu, klub apa, itu mulai menyimpang Pak otaknya. Karena di situ Allah meneruskan ayatnya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencari yang cinta itu, mereka mencintai yang dicari itu seperti mereka mencintai Allah. Tapi Allah bilang, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi orang beriman sangat cinta padaku, sangat cinta padaku, cinta mati sama Allah. Tapi kita nggak bisa buktiin kan? Cinta mana Bapak kepada Allah dengan kepada istri? Cinta mana Bapak kepada Allah atau dibandingkan dengan kepada final juara dunia bola? Kita tahu 3 hari lagi ada final bola. Itu udah repot nulis kuaci berapa gram, Coca-Cola apa segala macam, siapin di kulkas semuanya, beker dipasang demi bola. Yang dirasain waktu nonton apa? Cuman bayar gol anjir. Tapi Allah di Quran udah bilang, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di tengah malam itu bangun kamu untuk tahajud sebagai tambahan bagimu. Yang mana yang Bapak cinta? Bola apa Allah? Tidur. Alhamdulillah ngaku masih diamunin Pak ngaku. Jadi begitu rupanya iman kita Pak. Begitu rupanya iman kita. Kepada Allah kita ngaku cinta, tapi nggak bisa buktiin. Lebih banyak kita ini. Ada lagi. Di sini ngerokok sih. Ada hisab. Ya saya masih ngerokok. Tapi ngumpet. Rokok sekarang rokok saya 45.000. Logikanya saya harus setiap hari saya beli 1 bungkus misalnya. Saya harus taruh di termo Jumatan tuh berapa Pak?
Kalau rokok aja berani beli saya. Kok sadisnya saya cuma masukin 5.000, tapi buat rokok 45.000. Cinta mana kita pada Allah dan pada dunia? Itu tuh. Gue nggak jawab rokok, dunia maksudnya. Ya, itu ukurnya begitu aja deh. Ya, nah, ini ciri yang pertama, orang beriman tuh sangat cinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Satu. Kedua, ciri orang beriman yang kedua, dia punya hubungan spesial sama Allah. Deket-deket. Bapak lihat Pak Panti, tiba-tiba di depan rumahnya ada CPM. Ada apa tuh? Jokowi datang. Nengok Pak Panti. Jokowi pulang, pada berhubung ke sini Pak RW segala macam. Emang sudah deket apa? Oh, saya deket. Bangga. Dan orang pada heran. Nah, sekarang kita ngaku dekat sama Allah, tapi kayaknya nggak ada kebanggaan. Karena Allah nggak kelihatan, bukan. Karena kita nggak mau mendekat pada Allah. Tapi Allah yang dengan rayuannya pada kita tiap Ramadan bilang, aku dekat sama kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada hambaku bertanya padamu Muhammad mengenai aku dekat. Aku dekat sama dia. Hebat nggak Allah kita, Pak? Hebat nggak? Hebat. Kita udah nyerah dah. Allahu Akbar. Jadi kita mesti dekat sama Allah. Nah, ciri orang beriman itu punya hubungan spesial yang dekat sama Allah. Allah menerangkan begini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kedekatan yang pertama Allah jelaskan begini, orang beriman itu hanyalah orang yang disebut orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Disebut nama Allah, hatinya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi baru asar. Udah maghrib lagi. Cepet amat waktunya. Ngomel. Ya. Iya. Nah, berarti cirinya nggak jelas. Anda nggak cinta sama Allah. Karena Allah bilang, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diperdengarkan nama Allah, bergetar hatinya. Aduh, kayak kita. Saya cinta sama Jenab. Modi. Enak perawan, ha? Modi. Kok tahu Jenab Modi dari mana? Tokohnya ini kan. Jadi orang sekarang tuh memang lebih hafal Modi, Kusnaidi, macam-macam. Tapi ditanya ala Quran Rasulullah siapa aja, nggak bakal jawab. Paling Fatimah taunya. Nggak apa-apa. Masih diampunin ta'lim. Begitu ya. Jadi kalau saya cinta sama Jenab disebut tuh, saya getar langsung. Kenapa dia? Padahal lagi diomongin baik gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan kalau didengarin ayat-ayat Allah, ayat Quran didengarin gitu, bertambah imannya. Itu artinya hubungan spesial kita sama Allah. Makin kita banyak dengerin ayat Quran, makin senang. Ini enggak, Pak RW itu repot. Dilaporin sama warganya. Pak, kami protes suara Nurul Huda sebelum subuh, pengajiannya tolong dikecilin dikit, mengganggu kami. Iya Pak? Oh enggak ya? Oh enggak ada. Oh ngarang loh. Misalnya gitu. Misalnya. Jadi suara Al-Quran itu bagi orang yang punya hubungan spesial sama Allah luar biasa. Bertambah imannya, bertambah. Nah, supaya kita bisa bertambah imannya dengan Quran, satu-satunya jalan ngerti Quran. Ngerti yang dibaca tadi, wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala, itu buat siapa tuh ayat tuh mukhatabnya? Oh, ternyata ini buat Rasulullah karena lagi sedih dia. Udah lama enggak turun wahyu, toto wahyu nongol di Nurul Huda, wahyu ini nongol.
misalnya. Ya. Terus selanjutnya ciri orang beriman yang ke berapa ya? 3 ya. Salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk salatnya. Khusyuk itu gini. Dari kata khasyiah, takut. Bapak jangan terlalu terikat dengan hukum fikih itu ya. Mandang kemana, nggak boleh merem, bukan. Yang dibicarakan bukan itu. Tapi hati kita nyangkut nggak ke Allah waktu sholat. Makanya jangan buru-buru takbir. Jangan buru-buru takbir dulu. Resapi dulu bahwa di hadapan Bapak siapa. Siapa yang Bapak sembah itu. Baru Allahu Akbar. Baru mulai. Khusyuk. Perbedaan mana khusyuk itu terjadi di kalangan ulama. Sayyidina Ali bilang apa khusyuk itu, Rasulullah bilang apa mengenai khusyuk itu. Tapi yang jelas khusyuk itu tidak akan pernah dicapai kalau kita nggak cinta, nggak punya hubungan spesial. Khusyuk. Satu-satunya jalan juga yang membuat kita bisa jadi khusyuk, tolong ilangin dendam Bapak pada orang lain. Jangan ada kesalahan orang lain disimpan di sini. Saya tanya, kulkas di rumah tuh dimasukin sampah boleh nggak? Boleh, punyanya sendiri kulkasnya. Ini punya kita, sampah iseng-iseng kita masukin boleh. Tapi nggak pantas. Beragama juga gitu. Masukin dosa orang di sini boleh, kita terus dendam, tapi nggak pantas. Kenapa? Karena orang dituntut jadi ahli takwa wa ahli maghfirah. Dia orang bertakwa dan orang yang mengampun pada orang lain. Ya, Pak. Jadi kalau mau khusyuk, ilangin orang lain di sini. Kalau masih ada orang yang kita dendamin, kita marah sama dia di sini, nggak bakal khusyuk. Jaminan Pak, potong ya saya. Coba dah. Misalnya Pak Ustadz marah sama saya nih, karena saya ngomongnya terlalu nyablak nih. Tuh, dia dendam sama saya. Pak, posting lagi. Tapi waktu dia sholat nih, mengkhusyuk Allah, yang diingat saya, yang ada di hadapan dia saya, karena dia mikirin saya terus. Jadi pertama kali jalan Bapak untuk khusyuk pada Allah adalah dengan melupakan kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Tahan marah dan maafkan manusia. Itu khusyuk. Lalu kemudian ciri khas orang beriman yang keempat, ada 9 Pak ya, masih 6 lagi nih. Lisannya terjaga, mulutnya terjaga. Waladzinahum 'anil laghwi mu'ridun. Di surga nggak ada omongan yang sia-sia Pak. La yasma'u fiha laghiyah. Nggak terdengar di surga tuh, woi mau kemana lo? Nggak. Yang ada assalamualaikum, yang baik-baik. Nah, untuk bisa ke situ kita biasain di dunia. Omongan yang sia-sia tinggalin. Karena orang beriman itu ciri khasnya adalah dia bisa ngomong yang baik-baik atau diem. Man kana yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dari hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diem. Diem aja. Asabtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu bijaksana, tapi sedikit yang mau diam tuh. Karena cerewet orang itu. Dan Quran bilang sendiri, tugas orang beriman salah satunya adalah jaga ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar aja. Yang benar maksudnya yang baik dan benar. Saya kasih contoh. Ada perkataan yang baik tapi nggak benar. Ada yang benar tapi nggak baik. Saya jalan depan rumah Pak Panti, jalan. Pak Panti di pagar nih. Saya ditanya sama Pak Panti, dari mana? Saya jawab, dari sono. Mau kemana? Mau ke sono. Bener nggak? Bener. Tapi nggak apa? Nggak baik. Nah orang Islam tuh menghindari yang gitu-gitu, sengak namanya. Nah, atau Pak Pati saya tanya, Pak Pati udah makan belum? Dia jawab apa? Kalau nggak makan mati.
Bapak jawabnya itu gimana? Boleh. Enak kan? Iya enak berarti ya. Begitu Islam. Islam menjaga betul. Nah, ciri khas orang beriman itu mulutnya terjaga. Mulutnya terjaga. Ngomong yang baik-baik aja. Karena Rasulullah berpesan, man kasurat kalamuhu kasurat sakauhu. Barang siapa yang banyak mulut pasti banyak salah. Wa man kasurat sakauhu kasurat dzunubuhu. Siapa yang banyak salah pasti banyak dosa. Wa man kasurat dzunubuhu faula bihin nar. Siapa yang banyak dosa pasti neraka tepatnya. Dan orang yang potensi masuk neraka pertama-tama adalah ustaz. Banyak ngomong. Gini Pak, yang ada manusia yang nggak punya dosa, para nabi dan rasul. Ada manusia yang punya dosa tapi sedikit, para wali. Kalau para ustaz dosanya banyak. Apalagi yang bukan ustaz, RW misalnya. Maaf RW. Ya, jadi perlu diingat lisan dijaga dengan baik. Terus saya cepetin aja. 2, 3, 4, 5 ya. Waladzina hum lizakati fa'ilun. Orang beriman itu zakatnya tunai. Maksudnya bukan cuma zakat. Orang beriman itu nggak pelit. Zakat itu sedekah. Jadi urutannya begini. Untuk Bapak bedain ya. Orang tuh disuruhnya infak. Infak itu belanja. Dari kata-kata nafak. Nafak tuh rezeki masuk dalam kantong. Nafak tuh artinya gang sempit yang molos. Sininya nggak buntu. Sininya ada jalan, sini ada jalan tuh. Nah, kayak kantong kita nih, kalau disebut nafak, kalau rezeki masuk langsung molos ke bawah. Nah, infak tuh artinya membelanjakan harta yang kita dapat. Infak ada dua. Saya beli rokok itu infak. Infak ada dua. Satu infak fi sabilillah. Satu infak fi ghairi sabilillah. Infak di jalan Allah dan infak bukan di jalan Allah. Yang beli rokok tadi bukan jalan Allah. Beli rokok, belanja biasa, belanja minum. Tapi yang fi sabilillah ada sedekah. Sedekah dua. Sedekah sunnah ya tadi macam-macam lah, ngasih santunan anak yatim, dan sedekah wajib. Zakat. Nah, makanya di ayat ini ciri orang beriman li zakati fa'ilun. Dia nggak pelit. Zakat itu tertunaikan, apalagi yang lainnya, sedekah segala macam yang lebih kecil gitu. Nah, jadi sekarang tolong jangan biasakan bakhil. Kalau ada lebih-lebihan, proper lah ke ustaz, ke siapa. Ujungnya duit juga ustaz. Ya, proper lah. Karena orang yang bakhil itu Rasulullah udah ancam. Al-bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa qaribun minan nar, dekat sama neraka. Ya, jadi orang beriman itu nggak mungkin bakhil. Pasti zakatnya tunai, sedekahnya ganteng, mau infaknya bagus semuanya. Ya. Ciri khas yang ke-7, kehormatannya terjaga. Walladzina hum li furujihim hafizun. Baik laki maupun perempuan enggak pernah buka aurat. Enggak pernah mengundang-undang birahi. Namanya rofat. Baik lewat gerakan, lewat dandanan maupun lewat mulut. Rofat itu melihat mulut, Pak. Nah, kebanyakan rofat yang lewat mulut itu terjadi di lagu dangdut, yang digoyangnya. Apa lo ya? Nah, itu yang dimaksud, yang digoyang apanya? Kalau nggak mikirnya kemari, ya kan? Nah itu semuanya orang beriman nggak pernah kesono larinya, nggak pernah. Nah, untuk bisa begitu, tolong nanti di rumah buka buat bapak-bapak surat An-Nur ayat 30. Buat ibu-ibu surat An-Nur ayat 31. Tolong renungkan, baca ayat itu.
udah belum dilaksanakan nih, jangan dulu. Itu tujuan ayat itu yang buat bapak-bapak dan ibu-ibu, jaga mata, jaga kemaluan. Ya. Kemudian cirinya yang ke-8 adalah menjaga amanat dan memenuhi janji. Waladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu kalau dikasih amanat atau kalau janji pasti tepat. Ingat, kalau bapak dikasih amanat khianat dan kalau bapak janji nggak ditepatin, maka masuklah bapak ke dalam golongan orang-orang munafik. Rasulullah berkata, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadatsa kadzab, waktu ngomong dusta. Wa iza wa'ada akhlaf, dan kalau janji berkhianat, kalau janji nggak ditepatin. Wa iza tumina khon, kalau dikasih amanat khianat. Jadi orang beriman itu nggak bisa begitu. Orang beriman selalu kalau dikasih amanat nggak pernah khianat. Pasti dia menjalankan amanat dengan baik. Karena saya tanya sama bapak, kira-kira amanat apa yang paling berat yang pernah bapak terima selama ini sampai sekarang? Apa Pak RW? Jadi RW kecil deh Pak. Amanat pernikahan. Qabiltu nikahaha wa taswijahal li nafsi bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai. Itu bapak mendapat amanat langsung dari Allah. Rawat pahlaku ini, jadikan dia wanita soleha. Bapak dapat amanat dari bapaknya dia, mertuanya. Anakku bukan tanggung jawabku lagi, tanggung jawabmu sebagai suami sekarang. Bapak dapat amanat dari penghulu, dari yang hadir semuanya. Udah 5 tahun bini ditabok, pok kayak. Iya, nggak ada kan di sini? Nggak beda. Nah, hati-hati. Jadi orang yang beriman tuh jaga amanat, Pak Ustaz. Jaga amanat. Jangan sampai lolos. Harus aman, saya pegang amal ini. Gimana perasaan bapak kalau bapak punya motor? Bapak titipin ke Pak Panti. Pak Panti, saya mau pulang kampung, ini motor saya nih. Ini kuncinya. 7 hari bapak balik. Spionnya pecah, bannya kempes, jujinya nggak ada, api segala macam. Papa ditanya, ini motor diapain Pak? Apa begini gitu? Ya udah, ya penting di rumah saya kan, saya nggak pakai kok gitu. Gimana jawaban Pak kayak begitu? Nggak bertanggung jawab manusia gitu. Begitu pula Allah kasih amanat pada kita, amanat kita jadi muslim, jadi mukmin, jadi kepala rumah tangga, jalankan dengan baik. Dan amanat yang paling berat adalah amanat menyebarkan kebaikan Allah berupa dakwah ini. Jadilah orang yang pendakwah. Terakhir, ciri khas orang yang beriman adalah agak berat nih Pak ya. Tolong camkan baik-baik yang terakhir ini. Orang beriman itu sabar dan ridho menerima musibah. Sabar dan ridho menerima musibah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan seenaknya berkata saya beriman sedangkan dia belum diuji? Kata Allah begitu. Dengan aku menguji orang-orang sebelum dia, aku hajar dengan musibah supaya aku tahu siapa yang imannya benar, siapa yang imannya bohong. Jadi orang beriman tuh pasti diuji dengan musibah. Agak aneh Allah ini Pak. Ya kalau kita memahami Allah dan belum ma'rifat nih agak aneh nih. Ini ada hadis yang agak aneh nih. Bunyinya begini. Fa inna izamal jaza ma izamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala seseorang tergantung besar kecilnya musibah yang diterima. Coba. Jadi gede kecilnya pahala Bapak tergantung gede kecilnya musibah. Kata Rasul. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa innallaha iza ahabbal qaum ibtalahum. Dan Allah kalau lagi suka sama seseorang, sama sebuah kaum atau seseorang,
ibtalahum. Allah kasih banyak dia musibah. Jadi musibah yang Allah kasih pada kita itu tanda cinta Allah pada kita. Orang beriman ridho aja, ya udah mau diapain terserah. Nggak ngomel. Ya Pak Pati ya. Ya. Ngomel lu dapat stroke, jangan ngomel. Tapi inilah yang paling susah, Pak. Syarat paling susah orang beriman adalah apabila dapat musibah, kadang-kadang banyak orang kalah di situ, Pak. Nggak ridho dia. Ya Allah, kenapa begini? Gitu. Kalah. Nah, saya pesankan, coba kalau kita mau ngomong bicara soal Islam dan iman tadi, nah inilah yang bisa saya sampaikan. Tolong bagi yang bisa dijalankan, jalankan mulai sekarang. Apa cirinya itu? Yang Islam maupun yang beriman pelan-pelan. Nanti kita menuju kesempurnaan supaya nanti kita ada bekal menghadap Allah dengan keyakinan kuat dan mantap bahwa Allah pasti akan mengampuni semua dosa kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya kasih waktu mungkin untuk tanya jawab sebelum tutup. Ya, mungkin Silakan. satu pertanyaan. Kan Bapak dulu, Pak RW mana? Ya, kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini malam pencerahan bagi saya pribadi, yang ada 2 poin yang menghujam di dalam hati saya. Satu adalah ketika kita sholat khusyuk, Ya. itu kan kita harus ikhtiarnya, kita harus melepaskan ego kita, terus kemudian dendam kita terhadap sesama manusia. Itu yang membuat saya benar-benar tertanam di sini apa yang namanya Islam dan iman. Terus kedua tadi ridho dengan apa yang kita dapat di musibah. Itu 2 hal itu sebenarnya pointer bagi saya pribadi adalah 2 poin itu. Terkadang kita secara sehari-hari, taruhlah kita kesandung batu, misalnya itu kan musibah. Terkadang kita mengucapkannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asem batu ini apa sih? Gitu. Padahal kalau misalkan kita bersyukur itu kan alhamdulillah harusnya. Gitu. Nah, poin itu yang menjadi malam ini yang benar-benar di hati saya menyentuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus memelihara 2 hal itu agar kita juga dalam menjalani kehidupan atau misalkan ibadah kepada Allah itu benar-benar ikhlas dan itu amalan apa yang membuat kita itu seperti terus dilatih seperti apa, bagaimana. Itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab Pak, yang lainnya dulu. Mungkin ada lagi yang lain? Hanya ini satu-satunya Pak Ustaz. Iya baik. Pak RW, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih. Alhamdulillah hidayah Allah nyampe Pak, ke hati Bapak. Ya, lewat apa yang dijelaskan tadi, memang yang utama kalau kita mau ibadah dengan baik dan ikhlas, kita juga mesti tahu arti ikhlas Pak RW. Ikhlas itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kan kalau kita bilang ikhlas itu kan sama dengan yang Pak Ustadz bilang itu. Ikhlas kadang-kadang kita artikan rela. Contohnya begini, ibu punya utang sama saya, terus karena udah nggak sanggup bayar, akhirnya udah deh saya ikhlaskan, saya relakan. Ikhlas bukan begitu. Sedangkan untuk ibadah kata-kata ikhlas benar, tapi bukan bermakna itu, bukan bermakna rela. Karena dalam surat Al-Bayyinah kan disebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku suruh seseorang atau mereka untuk beribadah kepada Allah mukhlis dengan ikhlas. Lahuddin yang ikhlas itu artinya ini murni. Dalam surat An-Nahl Allah menggambarkan ikhlas itu seperti susu murni. Labanan kholison. Susu itu Pak, Bu, asal tahu ya, susu itu Allah terangkan, susu sapi itu loh, sapi, unta, kambing itu adalah saringan antara kotoran hewan dengan darah.
Bayangkan. Allah bilang, kami tidak mencampurkan itu sehingga keluarlah susu murni labaran kholison. Syakir dan saribin, dan dengan mudah orang meminumnya karena nggak ada rasa lagi bau tainya, bau darahnya gitu, nggak ada. Kenapa bau lucu saya? Gitu Pak. Nah ikhlas saja murni. Sekarang saya tanya Bapak, susu murni, nggak ada campurannya. Dikasih kopi semet, seujung kuku, masih murni ya susunya. Jadi namanya apa? Susu kopi. Iya, kalau kopi susu kopinya banyak kan. Susu kopi. Kita ibadah disuruh murni hanya kepada Allah, untuk Allah tujuannya. Lalu kita sedikit semet tadi. Kita bilang supaya mertua saya tahu gitu. Murni nggak ibadahnya? Ikhlas nggak? Nah itulah syirik. Mencampurkan keinginan kita mendapatkan wajah Allah dengan mendapatkan pujian manusia. Nah, caranya gimana supaya ikhlas itu? Tadi, kalau bisa kita adab ansor bahasa Jawanya. Kalau bisa kita menaruh diri kita di bawah orang-orang. Gak ada orang yang salah kecuali saya di dunia ini. Gak ada orang yang berilmu kecuali orang-orang itu. Saya paling rendah, dia paling bodoh gitu. Itu belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu Pak RW. Ikhlas. Dan jangan ada pretensi untuk takut dicela. Karena orang yang takut dicela sebenarnya pengen dipuji. La takhaf lawmatal laimin. Jangan takut dicela. Biar aja orang. Apa adanya kita itu. Banyak orang yang itu salah kaprah. Disangkainya tuh ikhlas itu sekedar hanya artinya rela, bukan. Ikhlas itu mengharapkan wajah kepada Allah semata. Itulah perkataan Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati. Aku hadapkan wajahku hanya ke Allah saja. Makanya ikhlasnya Nabi Ibrahim itu dilambangkan dengan beliau berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Waktu dilontarkan ke api oleh Namrud itu loh. Kan motornya pakai panah besar Pak, pakai ketapel. Nah Mikael sama Jibril itu diutus sama Allah. Hai Ibrahim, aku datang menolongmu. Allah yang suruh. Sudah dibilang Allah yang suruh. Aku datang menolongmu. Tapi karena saking tauhidnya tinggi Ibrahim, dia nggak perlu makhluk. Aku perlunya Allah kok. Hasbi Allah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolongku. Lalu Allah dengan kuasanya berfirman, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Selesai urusan. Jadi kalau Allah kita minta langsung, tanpa bantuan siapa-siapa gitu, tanpa perantara gitu, lebih ikhlas namanya ibadahnya. Itulah yang disuruh pada kita, mukhlisina lahuddin. Dan tinggalkan sisa-sisa dengan makhluk. Nggak ada orang salam saya. Nggak ada. Kita bayar ya. Ayo. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah cukup jelas. Apa lagi? Ada lagi? Kalau ada, karena waktu juga sudah malam, kita banyak pengajian pada malam hari ini, dan sebelumnya kita mohon kepada Allah untuk bisa berdoa untuk kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dan keluarga di rumah dan semua orang-orang yang hari ini harusnya hadir tapi tidak hadir mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada orang tua kita juga sudah dipanggil oleh Allah, pada mereka semua ahli kubur semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua nanti berharap apabila kita saatnya menyusul nanti mendapatkan husnul khatimah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشرق الارض الى مغاربها برها وبحرها خصوصا ابانا وامهاتنا وجدتنا وجدتنا ونخصوصا الى ارواحهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم قبرة من كفار النيران. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.